Secara sekilas, gandum dan gabah kalau dilihat dari jauh tak tampak perbedaan. Kelihatannya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Dari jauh gak ada beda. Tapi ternyata si gandum dan si gabah itu beda. Gandum itu ada isi, ada kehidupan. Si gabah itu hanya kulit luar, kosong. Nah, hari ini juga sama. Dalam gereja Tuhan ada gandum dan ada gabah. Di dalam Matius 24 dan 25, 5 perumpamaan, 1 tentang berjaga-jaga. Yang 4 tentang hamba yang baik dan yang jahat, tentang gadis bijaksana, gadis bodoh, tentang talenta, dan tentang kambing dan domba. Perumpamaan 24 dan 25 di Matius itu punya satu inti. Intinya apa? Pemisahan. Perumpamaan pertama tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, kalau dibaca dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, memisahkan antara hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang mengerjakan tugas-tugas yang diberi sama tuannya, dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini bergaul dengan orang jahat. Ketika tuannya pergi, si hamba yang jahat ini melakukan kejahatan-kejahatan. Dia malas, dia langsung menyerang kepada hamba-hamba yang lainnya. Itu tentang perumpamaan pertama. Perumpamaan pertama ini memisahkan orang yang membangun hidupnya dengan kesungguhan. Dipisahkan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Gak ada pakai palsu, gak ada imitasinya. Di hadapan Tuhan serius, gak main-main. Tetapi hamba yang gak sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh kalau ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, dia gak sungguh-sungguh. Nah, perumpamaan ini sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Hamba yang baik ini seperti gandum, punya kehidupan di hadapan Tuhan. Hamba yang jahat seperti gabah. Kulit luarnya kelihatan orang ke gereja, tapi dalamnya gak punya kehidupan. Kalau kita lihat lebih jauh, hamba yang sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan. Dilihat atau nggak dilihat orang, dia akan tetap melayani Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Hamba yang jahat, hamba itu tidak mau melakukan. Dia hanya mau melakukan kalau ada orang yang melihat. Kalau tuannya datang, dia mengerjakan. Tapi kalau tuannya tidak datang, dia santai-santai. Dia ongkang-ongkang kaki. Hamba yang jahat akan dipisahkan dengan hamba yang baik.